Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kemudahan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah hari ini saya ingin berbagi pengetahuan atau sharing pengetahuan, terutama untuk orang-orang yang beragama Islam. Pasti teman-teman tahu apa itu namanya ta'awudz atau isti'azah, atau sering kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Biasanya ta'awudz ini kita baca ketika kita melaksanakan sholat atau ketika kita sedang membaca Al-Quran. Pertanyaannya, apakah ta'awudz ini hanya dianjurkan ketika kita membaca Quran atau ketika kita sholat, atau dalam keadaan lain kita juga dianjurkan untuk membaca ta'awudz? Dan ternyata ta'awudz ini dianjurkan bukan hanya ketika kita membaca Al-Quran atau ketika kita sedang sholat, akan tetapi di keadaan lain kita juga dianjurkan untuk membaca ta'awudz. Dan juga ta'awudz ini memiliki banyak sekali keutamaan atau fadilah. Lalu keadaan apa saja kita dianjurkan untuk membaca ta'awudz dan apa itu keutamaannya? Yang pertama, ketika kita lagi marah atau emosi kita sedang memuncak. Karena di suatu riwayat, ketika para sahabat berkumpul dengan Rasulullah SAW, kemudian ada di antara sahabat, dua orang sahabat ini saling caci memaki di hadapan Rasulullah, sehingga salah satu mereka mukanya merah dan emosinya memuncak. Tak kala Nabi melihat perkelahian ini, Nabi pun berkata kepada sahabat yang berkelahi ini, maukah ku ajarkan satu bacaan yang mana apabila kalian membacanya maka amarahmu akan reda? Kemudian Rasulullah SAW membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yaitu aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, maka amarahmu akan reda. Jadi salah satu keutamaan isti'azah atau ta'awudz ini ialah apabila kita sedang marah atau emosi kita sedang memuncak, maka dianjurkan kita untuk membaca ta'awudz, yang mana keutamaan ta'awudz ini bisa meredakan amarah kita. Karena kita tahu amarah itu datang dari syaitan, makanya kita dianjurkan minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai kita emosi kita memuncak. Kemudian kedua, keutamaan ta'awudz ialah menenangkan hati. Ketika teman-teman mungkin hatinya lagi galau, gelisah, was-was, takut-takut, maka kita dianjurkan untuk membaca ta'awudz. Banyak orang sering bertanya, Ustadz, kenapa sih saya sering sholat, saya sering baca Al-Quran, saya sering zikir, tapi hati saya kok tidak tentram, masih was-was, masih ada rasa takut, masih galau? Pertanyaannya, kamu udah baca ta'awudz belum? Memang benar, zikir itu menenangkan hati, tapi harus kita ingat, rasa was-was, rasa takut, rasa galau, rasa hati yang tidak karuan itu datangnya dari mana? Dari godaan syaitan. Maka kita minta perlindungan dulu kepada Allah, minta dijauhkan dari godaan syaitan. Baru kita berzikir. Dengan membaca ta'awudz dan berzikir, insya Allah hati kita akan tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah atau berzikir kepada Allah, maka hati kita akan tenang. Jadi jangan lupa ketika hati kita lagi galau, was-was atau merasa ketakutan atau tidak karuan, maka segera baca ta'awudz dan berzikir, insya Allah hati kita akan tentram. Kemudian yang ketiga ialah ketika kita diganggu oleh setan.
Kapan saja ketika kita melakukan ibadah, contoh kita lagi sholat, tiba-tiba muncul rasa ria, atau kita melakukan ibadah apapun muncul rasa ria, ini kan godaan setan. Maka dianjurkan kita untuk membaca ta'awudz. Begitu juga ketika kita mungkin merasa sombong, mentang-mentang kita kaya, jabatan tinggi, pintar, kita merasa sombong, kita menganggap orang-orang itu tidak ada apa-apanya. Ini kan rasa sombong. Ini juga dianjurkan kita untuk membaca ta'awudz, untuk minta perlindungan kepada Allah, atau membaca zikir-zikir seperti istighfar atau apapun. Yang penting godaan syaitan ini hilang. Kemudian ketika kita juga memiliki rasa ujub, contoh kita melihat orang-orang yang jarang ke masjid, jarang pergi pengajian, kita menganggap mereka itu orang-orang yang hina. Ini juga termasuk sifatnya setan, ini godaan setan. Makanya kita dianjurkan juga untuk membaca ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah. Kenapa? Karena jangan sampai sifat-sifat ini menggerogoti amalan kita, sehingga kita hanya beramal jadi sia-sia, malah pahalanya orang lain yang dapat, bukan kita. Jadi keutamaan salah satu istighfar ialah melindungi kita dari gangguan setan yang terkutuk. Perlu ketahui juga teman-teman, bahwasanya setan itu bukan hanya dari golongan jin, tapi ada juga golongan manusia. Ada setan dari golongan manusia, sebagaimana yang kita tahu di surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi ada setan dari golongan jin maupun manusia. Siapa saja golongan setan dari golongan manusia? Yaitu orang-orang yang mengajak kita ke jalan keburukan. Siapapun dia, baik itu keluarga kita atau teman kita, yang mana mereka mengajak kita ke jalan keburukan, maka kita harus juga minta perlindungan. Jangan sampai kita tergoda dengan bujukan mereka. Sebagaimana dalam Al-Quran yang insyaallah saya bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Nahnu a'lamu bima yasifun. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syaitan wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Yang artinya, tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku agar mereka tidak mendekati aku. Jadi ketika kita punya teman, contoh bagi anak-anak yang masih sekolah, contoh temannya ngajak bolos atau tawuran atau melakukan hal-hal yang buruk, maka juga kita dianjurkan untuk membaca ta'awudz. Begitu juga ketika kita mempunyai keluarga yang mana keluarga kita ini mengajarkan atau mengajak kita ke jalan yang salah, maka kita dianjurkan untuk membaca ta'awudz. Kenapa? Karena jangan sampai kita tergoda dengan bujukan mereka sehingga kita melakukan dosa atau pelanggaran. Jadi itulah beberapa tadi keutamaan atau keadaan yang mana kita dianjurkan untuk membaca ta'awudz. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada kesalahan tolong di komen guys, dari bacaannya kah atau dari penyampaiannya, jangan lupa ya guys di komen. Dan ingat guys, jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke teman-teman kalian agar channel ini berkembang. Assalamualaikum.